Pertemuan ini kita akan belajar mengenai materi integral. Di materi integral ini kalian perlu memperhatikan dengan seksama karena materi ini berbeda dengan materi-materi sebelumnya. Oleh karena itu, konsep dasar harus dipahami dengan baik untuk melanjutkan ke kompetensi selanjutnya. Di dalam integral ini sebagai peta konsep, apa-apa yang harus kita pelajari, yaitu ada dua tipe, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Di sini untuk integral tak tentu kita akan mempelajari tentang pengertiannya, sifat-sifat, rumus dan soal-soalnya. Kemudian ada integral tentu, sama kita akan mempelajari pengertian, sifat-sifat, rumus dan soalnya. Kemudian ada integral dengan metode substitusi serta pembahasan soal-soal UN. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama, kita akan mempelajari integral tak tentu pada video kali ini. Pengertian integral tak tentu, integral adalah operasi inverse atau kebalikan dari diferensial atau turunan. Integral disebut juga sebagai antiturunan atau antiderivatif yang dinotasikan dengan integral fx dx. Jadi ini membacanya adalah integral fx dx. Artinya integral fx terhadap x. Dengan demikian, f besar X adalah integral dari fx. Apabila f aksen X sama dengan fx dan integral fx dx sama dengan fx plus c, integral sebagai operasi kebalikan atau inverse dari turunan disebut juga sebagai integral tak tentu. Jadi kalau ada bentuk seperti ini namanya adalah integral tak tentu. Hasil pengintegralnya adalah f besar X plus c. Sifat-sifat integral tak tentu yang pertama, integral k fx dx. Di sini k adalah konstanta, maka k-nya bisa maju ke depan integral fx dx. Kemudian integral fx plus integral gx dx, maka sama dengan integral fx dx plus integral gx dx. Kalau pengurangan bisa dipisah menjadi integral fx dx min integral gx dx. Rumus dan contoh soal integral tak tentu. Yang pertama, jika ada integral a dx, maka hasil pengintegralannya adalah ax plus c. Jadi kebalikan dari turunan, kalau dia ada angka, maka hasil integralnya adalah ax plus c. Integral ax pangkat n dx, a adalah koefisien, x adalah variabel, n adalah pangkatnya. Maka hasilnya adalah a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c. Jadi a nanti berapa dibagi dengan n plus 1 atau pangkat ditambah 1 x pangkat ditambah 1 plus c. Nah di sini dengan syarat n nya tidak boleh sama dengan negatif 1. Kemudian yang ketiga, integral a per x dx khusus untuk pecahan atau per seper x ini, maka hasilnya adalah a ln x plus c, di mana ln ini membacanya ln itu adalah e log x, jadi e log x. Contoh nomor 1, kita akan menerapkan rumus dari integral tersebut untuk mengerjakan soal nomor 1. Tentukanlah hasil dari integral 4x kuadrat dx. Integral 4x kuadrat dx sesuai dengan rumus yang kedua, rumus integral dengan bentuk pangkat, integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c, dengan n tidak boleh sama dengan 1. Dari soal ini a nya adalah 4, n nya adalah 2, maka hasilnya menjadi 4 per 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 plus c. Jadi di sini lihat pangkatnya 2, maka kita tambah 1. Ini dengan atas sama, ya. Ini dengan bawah dengan atas sama. Sehingga hasilnya menjadi 4 per 3 x pangkat 3 plus c. Mudah bukan? Jadi kalau nanti terlalu cepat silahkan di pause dulu dan diulangi penjelasannya. Contoh yang kedua, integral 5x pangkat 7 dx. 5 adalah a, 7 adalah n, sehingga kita masukkan ke rumusnya menjadi 5 per 7 ditambah 1 x pangkat 7 ditambah 1 menjadi 5 per 8 x pangkat 8 plus c. Selanjutnya, integral 2x pangkat min 3 dx. Integral 2x pangkat ini min 5 dx ya.
maka A-nya adalah 2 per min 5 plus 1 X pangkat min 5 plus 1. Tadi yang tidak boleh adalah N-nya min 1, tapi kalau ini min 5 berarti boleh. Jadi hasilnya menjadi negatif 5 ditambah 1 adalah negatif 4. Hasilnya menjadi 2 per min 4 X pangkat min 4 plus C. Karena 2 dengan 4 bisa disederhanakan, maka hasilnya menjadi 1 per 2. Karena ini adalah pangkat negatif, kita bisa menggunakan sifat bilangan berpangkat dibawa ke bawah sehingga hasilnya adalah positif. Sehingga hasil terakhirnya adalah min 1/2 X pangkat 4 plus C. Nomor 4, tentukan hasil dari integral 3/2 X pangkat min 2 dx. 3/2 ini adalah A, N-nya adalah negatif 2. Sehingga di sini karena ini adalah pecahan, kita bisa membuat dia menjadi di depan atau sebagai K. N-nya min 2 menjadi 3/2 kali 1 per min 2 ditambah 1 X pangkat min 2 ditambah 1. Min 2 ditambah 1 yaitu min 1, sehingga 3 kali 1 3, 2 kali min 1 min 2 menjadi min 3/2 X pangkat min 1 supaya positif dibawa ke bawah sehingga hasilnya min 3/2 X plus C. Nomor 5, tentukanlah hasil dari integral 4/3 X pangkat 3/2 dx. Di soal nomor 5, A-nya adalah 4/3, N-nya adalah 3/2. Jadi 4/3 kita pisahkan dulu, kali 1 per 3/2 ditambah 1 X pangkat 3/2 ditambah 1. 3/2 sendiri kalau ditambah 1 yaitu 5/2, karena satunya kita rubah menjadi 2/2. 3 tambah 2 5/2. Karena ini perpecahan berarti dibalik ya, 4/3 kali 2/5 X pangkat 5/2 plus C. 4 kali 2 8, 3 kali 5 15. Kemudian nomor 6, kalau ketemu soal bentuk akar, maka kita rubah dulu dia menjadi bentuk pangkat karena kita tidak punya rumus tersendiri mengenai bentuk akar. Integral 2/5 X kuadrat akar X dx. Nah, di sini kalau ada akar X itu pangkatnya adalah setengah. Yang depan X-nya pangkat 2. 2 ditambah setengah adalah 2/2 alias 5/2. Karena dia berasal di bawah per, maka dia naik ke atas menjadi pangkat negatif. Sehingga soal bentuk akar ini berubah menjadi integral 2/5 X pangkat min 5/2 dx. Untuk itu kita lakukan pengintegralan dengan rumus integral AX pangkat N, jadinya 2/5 kali 1 per min 5/2 plus 1 X pangkat min 5/2 plus 1. Negatif 5/2 ditambah 1 menjadi min 5 plus 2/2 menjadi min 3/2. Ini dibalik menjadi min 2/3 X pangkat min 3/2. Hasilnya menjadi 2 kali 2 4, 5 kali 3 15. Hasilnya min 4/15 X pangkat min 3/2. Nomor 7, jika ada soal yang berbentuk fungsi dengan 3 suku, maka kita lakukan pengintegralan masing-masing sukunya dengan rumus yang integral AX pangkat N. Jadi tadi kalau dia banyak penjumlahan bisa kita urai satu-satu. Integral 2x pangkat 5 plus 3x kuadrat plus 7 dx. Maka di sini menjadi 2 per 5 ditambah 1 x pangkat 5 tambah 1 plus 3 per 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1. Kalau angka saja kita tambah x menjadi plus 7x plus c. 2 dibagi dengan 6 kita sederhanakan menjadi 1/3 x pangkat 6. 3 dibagi 3 berarti 1 hilang menjadi x pangkat 3 plus 7x plus c. Tentukanlah hasil dari integral 5x pangkat 3 min 3x akar x dx. Di sini kita rubah menjadi pangkat ya, untuk 3x akar x-nya, akar x tadi pangkat setengah, kalau x sendiri berarti 1 tambah setengah berarti 1/2 atau 3/3.
2. Kemudian kita integralkan, karena ini pangkatnya 3 berarti kita tambah 1 jadi 4. 5 per 3 plus 1 X pangkat 3 plus 1 min 3 per 3 per 2 tambah 1 X pangkat 3 per 2 tambah 1 plus C. Hasilnya menjadi 5 per 4 X pangkat 4 min 6 per 5 X pangkat 5 per 2 plus C. Kemudian contoh soal nomor 9, tentukanlah hasil dari integral 4x pangkat 5 min 3x pangkat 3 plus x per x pangkat 2. Di sini kita lakukan pembagian dengan x pangkat 2, sehingga 5 dibagi 2 hasilnya sisanya 3. Kemudian 3 bagi 2 sisanya 1, x dibagi x pangkat 2 tinggal seper x. Nah, setelah berubah seperti ini tinggal kita integralkan. Kalau pangkatnya 3 nanti akan menjadi 4. 4 per 4 menjadi x pangkat 4. 3 x pangkat 1 tambah 1 menjadi 2. 3 per 2 x pangkat 2. Kalau seper x integralnya adalah ln x plus c. Jadi semua integral tak tentu belakangnya ada plus c nya, karena c itu mengganti konstanta yang tidak diketahui. Kemudian nomor 10, tentukanlah hasil dari integral x pangkat 3 min 8 per x min 2 dx. Kita faktorkan dulu x pangkat 3 min 8. X pangkat 3 min 8 di sini adalah x min 2. X min 3 dibagi dengan x min 2 ini. Jadinya menjadi x kuadrat plus 2x plus 4. Ini kalau dikalikan menjadi x pangkat 3 plus 2x pangkat 2x pangkat 2 min 8 ya. Kemudian hasilnya setelah dibagi dengan min 2 hasilnya menjadi integral x pangkat 2 plus 2x plus 4 dx. X pangkat 2 diintegralkan, pangkatnya menjadi 3 menjadi sepertiga x pangkat 3 plus 2 per 2 menjadi x kuadrat plus 4x plus c. Ini bisa dibaca sendiri contoh soalnya. Sekian dan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya harap lebih serius untuk mengikuti pembelajaran.